wabarakatuh. Saya Dian Pitaloka dengan NPM 204240209. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai atau menginterview terkait profil atau pengalaman guru hebat. Sehubungan dengan hal ini, perkenankan saya memohon kesediaan Ibu untuk memberikan informasi guna memenuhi tugas pertemuan ke-7 mata kuliah telaah kurikulum. Apabila Ibu bersedia, saya akan memulai mengajukan pertanyaannya. Ya, Ibu bersedia. Di sini saya dengan Ibu siapa? Ibu Herculesia, SPD. Dengan Ibu bersekolah di mana? Ibu bersekolah di SD Negeri 120 Rejang. Dengan alma mater S1. dan golongannya? Golongan Ibu adalah golongan 4C Kemudian jabatan Ibu sekarang? sebagai guru SD. Lama mengajar Ibu? 35 tahun. Baik. Dan status cerdik? Bersertifikat pendidikan karena sudah lulus PPG. Baiklah. Pertanyaan pertama Ibu, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Kalau kurikulum merdeka itu konsepnya tuh anak-anak mendalamin atau menyaji bakatnya mereka masing-masing. Sedangkan kurikulum K13 itu anak-anak mempelajari semua mata pelajaran seperti IPA, IPS sampai ke jenjang SMA. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, anak-anak tidak mengalami lagi seperti yang mereka alami selama ini. Namanya project. Kalau project itu project penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5. Nah, dari kelas dinamakan fase. Fase itu dari kelas 1 sampai kelas 6 atau sampai ke SMA, fase A sampai fase F. Kalau kami di SD ini, kalau fase A itu kelas 1, kelas 2. Kalau fase B 3 dan 4. Kalau fase C 5 dan 6. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka? Kalau pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka ini, memang sekolah-sekolah masih banyak yang belum bisa menerapkannya. Nah, di kendala itu adalah seperti WiFi, namanya proyektor. Padahal kebutuhan media semaksimal mungkin pelajaran dituntut untuk namanya kreativitas guru lebih tinggi karena sekolah dan guru bebas mengatur materi pelajaran asal jangan melenceng dari pembelajaran yang sudah diajarkan oleh pemerintah. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya. Perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kalau K13 itu merancang sikap sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kalau kurikulum merdeka lebih sederhana, sikapnya seperti pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Awalnya tantangan tapi lama-kelamaan terbiasa. Cuman untuk memperbaiki ikutnya perkembangan zaman saja. Selanjutnya, ke pertanyaan keempat Ibu, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Salah satunya program guru bergerak yang diutamakan oleh pemerintah untuk membentuk guru-guru berpotensi. Dengan seiringnya zaman, kurikulum merdeka itu hanya bukan fokus untuk pendidikan kompetensi didik, juga fokus untuk peningkatan kompetensi guru. Lanjut ke pertanyaan kelima Ibu, Iya. bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Deep learning itu cara belajar penekanan memahami proses penguatan secara aktif dan sempit. Siswa tidak hanya menghafal tapi bisa juga menjajahin tentang proses belajar mengajar. Kalau di training ada 3. 1, meaningful
2, mindful. 3, joyful. Selanjutnya nomor 6. Bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sejak kecil, anak berkembang secara fisik atau mental dan emosional. Oleh karena itu, kebiasaan baik secara dini dirancang anak Indonesia itu tumbuh seimbang, mandiri dan pengolahan diri dan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya ke pertanyaan ke-7, Ibu. Apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, dan SGI, Sekolah Guru Indonesia atau lainnya? Tidak, tapi diaktif KKG untuk berbagi pengalaman mengajar dan mengembangkan kurikulum SD. Pertanyaan yang ke-8, Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca seperti hasil penelitian terbaru, novel, atau komik, ataupun warta untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting karena guru sebagai profesi diwajibkan terus untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan membaca sepanjang karirnya. Baiklah. Nomor 9, maaf Ibu. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis seperti buku atau artikel atau tulisan ilmiah di media digital? Guru sebagai profesi juga mengisyaratkan dan menguasai ilmu kimia, menulis demi menjamin kompetensi dalam mengajar. Baiklah. Lanjut ke pertanyaan ke-10, Ibu. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagikan untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi ini, yaitu guru? Di balik perjuangan seorang guru yang menghadapi muridnya beragam, hati guru akan luluh apabila muridnya yang dulu fasik mulai aktif dan bertanya, Baik. tersenyum saat memahami materi, dan berterima kasih atas kesabaran guru. Peristiwa kecil ini di kelas seperti ini sangat menyentuh hati dan tidak bisa dibeli atau dipelajari dari buku, hanya bisa dirasakan dan benar-benar menyentuh jiwa seorang guru. Selanjutnya, ke pertanyaan ke-11, Ibu. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan, yaitu keguruan, sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Ya, ada buku yang bisa direkomendasikan untuk mahasiswa. Salah satunya yaitu buku Profesi Kependidikan dan Keguruan yang ditulis oleh Bapak Sarwani Ahmad dan Bapak Sahrudin Osai, yang sangat relevan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya. Nah, ini bukunya. Baiklah, terima kasih Ibu. Selanjutnya nomor 12, Ibu. Keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Saya menyarankan mahasiswa menguasai 4 kompetensi utama, yaitu seperti pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi pedagogik agar mampu mengajar, mengolah kelas dengan baik. Profesional agar menguasai materi kurikulum pribadi agar menjadi teladan yang jujur dan berakhlak, serta sosial agar dapat berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan lingkungan secara harmonis. Baiklah, selanjutnya Ibu, insight kepada mahasiswa atau motivasi untuk calon guru SD, Ibu. Untuk kalian mahasiswa calon guru SD, perjuangan ini bukan sekedar menempuh pendidikan, tetapi sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sesosok yang akan menanamkan harapan nilai dan masa depan pada anak-anak bangsa.
Jadilah guru yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga mendidik dengan hati, kesabaran, dan ketulusan. Karena seiring kali kehadiran seorang guru yang peduli pada cahaya yang sesuai berarti dalam perjalanan hidup seseorang anak. Oke, terima kasih Bu atas informasinya dan tanggapannya tentang pengalaman Ibu menjadi guru hebat. Ibu juga berterima kasih dengan kedatangan kunjungan anak-anak berinterview kepada antara guru dengan mahasiswa. Dan sebelum kita berpisah, kita bersalaman dulu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama nak.